Episode dimulai saat Bridge Busan mengungkap kebenaran terbesar pada Janak. Ia menceritakan bahwa dulu Urvashi membesarkan seorang bayi yang sebenarnya adalah anaknya dengan Sristi. Demi menyelamatkan bayi itu dari kejahatan Sristi dan Kulbusan, Urvashi rela mengaku sebagai ibu kandung, bahkan memakai sindur agar dunia percaya Urvashi adalah istri Bridge. Semua itu ia lakukan demi melindungi sang anak, sementara Sristi menikmati dukungan dan simpati semua orang. Janak yang mendengar cerita itu histeris dan bertanya siapa bayi tersebut. Bridge dengan suara gemetar mengatakan, bayi itu adalah Janak sendiri. Janak sangat terguncang mengetahui fakta itu. Bridge memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandung Janak dan meminta maaf karena menghilang bertahun-tahun. Ia menjelaskan bahwa dirinya terpaksa menjadi pertapa dan menjauh dari dunia karena nyawanya terus terancam. Namun sejak awal, ia yakin suatu hari akan bertemu putrinya dan mengakui kebenaran di hadapan dunia. Janak hancur mengetahui Sristi adalah ibu kandungnya, namun dengan tegas menolak mengakui Sristi sebagai ibunya. Ia menyatakan bahwa Urvashi adalah satu-satunya ibu sejatinya. Dipenuhi amarah dan luka, Janak bersumpah akan membongkar kejahatan Sristi dan Kulbusan. Bridge meminta Janak menerima dirinya sebagai ayah. Janak memanggilnya ayah untuk pertama kalinya, sebuah momen yang sangat emosional. Mereka akhirnya berpelukan dan menangis, menyatukan hubungan ayah anak yang lama terpisah. Bridge menyebut Urvashi sebagai wanita paling mulia yang pernah ia kenal. Janak pun menangis mengenang pengorbanan Urvashi. Bridge kemudian menegaskan bahwa mulai sekarang Janak harus menjalani peran sebagai Nutan, karena hanya dengan cara itu mereka bisa melawan musuh mereka. Di sisi lain, Vinayak menghadapi Sristi dan menuduhnya telah menghancurkan banyak kehidupan, termasuk Urvashi dan Janak. Vinayak memuji Urvashi sebagai wanita hebat yang membesarkan anak orang lain dengan penuh cinta. Sristi berdalih dan tetap menyangkal kesalahannya. Namun Vinayak tak lagi mempercayainya. Kembali ke Bridge dan Janak, Bridge diberitahu bahwa Anirudh datang berkunjung. Meski enggan, Janak diminta berdandan sebagai Nutan. Bridge menegaskan ini adalah ujian besar bagi Janak, ia harus kuat. Tidak boleh goyah, dan menjaga jarak dari masa lalunya. Janak menegaskan ia tak ingin merusak rumah tangga Anirudh dengan Arshi. Anirudh akhirnya bertemu Nutan dan semakin bingung karena wajah serta sikapnya sangat mirip Janak. Bridge mengaku bahwa Kulbusan adalah saudara kembarnya, jadi kemiripan wajah itu wajar. Anirudh mengungkap bahwa ia dan Janak sebenarnya pernah menikah, meski pernikahan itu tak pernah diakui. Janak mendengar itu dalam diam sambil menahan perasaan. Percakapan makin emosional saat Anirudh mengaku tak bisa hidup tanpa Janak. Namun Janak yang sebagai Nutan, dengan tegas menjaga batas dan meminta Anirudh pergi. Ia menegaskan bahwa ia bukan Janak, dan Anirudh harus kembali pada istrinya. Bridge juga memperingatkan Anirudh agar tidak merusak masa depan putrinya. Anirudh pergi dalam kebingungan dan luka. Sementara Janak berdiri tegar sebagai Nutan, meski hatinya hancur, siap menjalani peran berat demi membongkar kebenaran. Anirudh bertengkar dengan Arshi. Arshi menegur Anirudh karena kondisinya yang tampak sakit dan menuduhnya diam-diam menemui Nutan. Merasa diabaikan, Arshi memutuskan pulang ke rumah ibunya dan telah menyiapkan barang-barangnya. Anirudh memohon agar Arshi tidak pergi. Ia mengaku merasa sangat kesepian, terpuruk, dan hidupnya semakin rumit sejak kehilangan Janak. Arshi menuding Anirudh hanya kembali padanya karena Nutan tak membalas perhatiannya. Ia melontarkan kata-kata kasar tentang Janak dan bahkan menuduhnya tidak bermoral. Anirudh langsung membela Janak dan melarang Arshi berbicara buruk tentang Janak. Meski marah, Arshi akhirnya menunda kepergiannya setelah menyadari Anirudh sedang demam dan sakit kepala. Namun Arshi menegaskan bahwa Anirudh mencintai Janak, bukan dirinya, dan suatu hari pasti akan meninggalkannya jika Nutan memberi harapan. Dalam hatinya,
Arsy teringat nasihat Sristi dan bertekad menyingkirkan bayangan Janak dari hidup Anirudh, apapun caranya. Arsy kemudian menemui Sristi. Sristi membahas Nutan yang kini tinggal di kota bersama ayahnya dan menekan Arsy agar fokus pada akademi tari. Sristi dengan tegas melarang Arsy meninggalkan Anirudh. Kemudian Sristi menyadari bahaya kembalinya Brij Bhushan asli. Ia lalu memberikan saran licik pada Arsy, mengikat Anirudh dengan kehamilan. Jika tidak bisa hamil sungguhan, Sristi bahkan menyarankan kehamilan palsu agar Anirudh terjebak dan Nutan tersingkir. Arsy menolak keras ide itu dan menyebut ibunya tak waras. Namun Sristi bersikeras, menyuruh Arsy berpura-pura mencintai Anirudh. Di sisi lain, Brij menyesali masa lalu dan meminta maaf pada Janak karena tak bisa melindungi Urvashi dan Janak. Janak sedih karena ibunya menanggung penderitaan sendirian tanpa pernah mengungkap kebenaran. Mereka sama-sama merindukan Urvashi dan berharap ia masih hidup. Sementara itu, Sristi memberitahu suaminya berkata polisi telah membebaskannya karena kurang bukti. Vinayak, meski ragu, tetap memilih bertahan dalam pernikahan mereka. Sristi bersikap manis dan mengajak Vinayak merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan mengundang keluarga dan teman. Tak lama kemudian, Brij dan Janak datang menemui Sristi. Sristi dan Arsy terkejut melihat mereka. Janak memperkenalkan diri sebagai Nutan. Brij menjelaskan bahwa ia baru menetap di kota dan ingin memastikan masa depan putrinya. Dalam hati, Janak menegaskan bahwa kedatangannya hanyalah bagian dari rencana, bukan karena ia menganggap Sristi sebagai ibu. Brij mengungkap bahwa Nutan telah mendaftar di Akademi Tari. Percakapan berkembang ke masa lalu Brij, tentang saudara kembarnya dan alasan ia lama menghilang karena menjadi seorang pertapa. Arsy mulai mengajukan pertanyaan tajam, termasuk soal istri Brij dan alasan ia baru memperkenalkan Nutan setelah Janak dianggap meninggal. Brij menegaskan ia tak pernah melihat Janak dan hanya ingin putrinya menunjukkan bakatnya ke dunia. Sristi akhirnya menghentikan Arsy agar tidak bertanya lebih jauh karena takut perselingkuhannya terungkap. Brij kemudian secara langsung meminta Sristi mengajari Nutan menari. Sristi menyatakan Nutan harus lulus tes jika ingin menjadi muridnya. Brij dan Nutan menyetujui syarat itu. Vinayak kemudian mengundang Brij dan Nutan ke pesta ulang tahun pernikahannya dengan Sristi yang ke-25. Di rumah Bose, konflik besar terjadi. Lal mengejek Anjana, membuat Bablu marah dan membela Anjana. Pertengkaran meluas hingga Bipasa merasa dihina dan mengancam pergi dari rumah. Nenek turun tangan setelah drama panjang. Bablu akhirnya meminta maaf. Bipasa berpura-pura menangis. Namun setelah nenek dan lainnya pergi, terungkap bahwa ia hanya berakting dan sengaja menciptakan drama untuk menekan Anjana dan Bablu. Sementara itu, Lalon bertemu Inspektur Dipak dan Ganguli asisten komisaris. Ia menyerahkan foto mobil yang ia yakini terkait dengan kasus Janak. Lalon bersikeras bahwa salah satu pria dalam foto adalah Tejas. Meski polisi menyebut Tejas tidak berada di kota saat kecelakaan itu, Lalon juga menceritakan soal kemunculan Janak dan Brij yang mirip Guruji, sehingga menambah kecurigaannya bahwa kasus ini belum selesai. Inspektur kemudian menghubungi Sup, memberitahu bahwa Lalon kembali ikut campur dalam penyelidikan. Sup khawatir Lalon akan dalam bahaya dan meminta Bablu menghentikannya agar tidak terlalu jauh terlibat, sebab Tejas sangat berbahaya. Brij dan Janak menemui seorang pengacara. Brij dengan tegas menyatakan ingin mengungkap seluruh kebenaran, meski nyawanya terancam. Ia mengakui bahwa Nutan adalah Janak, putrinya dengan Sristi, yang dibesarkan oleh Urvashi. Janak menegaskan bahwa Urvashi adalah ibu kandungnya, tapi ia membenci Sristi karena telah membuangnya. Brij menyatakan keinginannya agar dunia tahu bahwa ia adalah Brij Bhushan yang asli. Sedangkan Kul Bhushan harus dihukum atas semua penderitaan yang mereka alami,
sebab Kulbusan telah mencoba menghabisinya, merampas nama, status, dan hartanya. Berikut ini cuplikan episode yang akan datang. Janak menemukan ayah kandungnya dan merasakan kasih seorang ayah untuk pertama kalinya. Di sisi lain, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa darah yang mengalir di tubuhnya berasal dari wanita yang paling ia benci, Sristi. Dengan hati hancur, Janak memilih jalan sunyi, hidup sebagai Nutan. Menekan perasaan dan mengorbankan cintanya demi membongkar kejahatan besar yang telah menghancurkan banyak nyawa. Pertemuannya dengan Anirudh menjadi ujian terberat saat cinta lama kembali menggedor. Namun ia harus berpura-pura asing, menolak, dan menyuruh orang yang paling ia cintai kembali ke pelukan wanita lain. Sementara itu, di balik senyum dan kepura-puraan, Sristi dan Arsy mulai menunjukkan wajah aslinya. Rencana licik, manipulasi, dan kebohongan semakin mendekat pada titik kehancuran. Brij Bhushan asli kini berdiri di garis depan, siap mempertaruhkan nyawanya demi menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak yang telah dirampas. Dan sampai kapan Sristi dan Kulbusan bisa bersembunyi dari dosa masa lalu? Bersambung.